Ini kami mau kembali merenungkan firman-Mu, kami mau belajar. Tuhan bentuk kami, diri kami. Terpesona kok, gue gila. Oke. Yuk kita lihat Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Ya. Bangun. Jadi yang semangat dong. Ya, kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Lanjut semangat ya. Ayo jauh-jauh yang pada lemas. Dari mana? Oleh segenap kasih
Kalau engkau sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu, mari alirkan kasih itu kepada setiap orang. Alirkan kasih itu, kasihi setiap orang. Orang tuamu, saudaramu, teman-temanmu, kasihi mereka, cintai mereka. Jangan kau menyimpan benci dalam hidupmu. Kalau Tuhan mengampuni kamu gak ada batas. Ampuni setiap orang, gak ada yang belum memberikan hatimu buat Tuhan. Karena dalam hatimu masih ada kebencian. Benci sama siapapun. Kalau mungkin kamu benci sama orang tuamu, kamu dendam sama orang tuamu, kamu gak bisa ampuni orang tuamu. Ataupun mungkin kamu benci, kamu dendam sama temanmu, beresin malam ini, beresin. Supaya kamu pulang, kamu punya damai. Itu namanya datang samperin temanmu, katakan aku minta maaf. Hal tertentu apa yang membuat kamu sebel sama dia, katakan pada dia, aku minta maaf. Hal yang seperti ini mungkin dia beli buat aku. Tapi aku gak mau benci itu lagi, aku gak mau nyimpen dendam itu lagi. Ayo miliki hati yang penuh damai. Kalau hatimu damai, kamu juga senang hidup damai sama setiap orang. Kak Sam persilahkan ini. Tuhan jauh lebih menangisi kamu kalau kamu benci sama orang. Tuhan jauh lebih menangisi kamu kalau kamu dendam sama orang. Tuhan pengennya kamu mengasihi setiap orang. Kalau kamu mau hidup buat Tuhan, hiduplah mengasihi setiap orang. Silakan, gak perlu malu. Biarlah malam hari ini boleh menjadi satu malam pembaruan buat kita. Kita mau hidup mempermuliakan nama Tuhan, itu jadi fokus kita. Apapun yang kita lakukan, yuk kita nyenengin hati Tuhan. Kak Sam melihat ada di antara kamu yang nangis. Tapi ingat, Tuhan jauh lebih nangisin kamu kalau kamu terus hidup dalam dosa. Tuhan pengen hidupmu diperbarui. Malam hari ini mungkin kamu menangis. Gak apa-apa, gak perlu malu kamu nangis. Kak Sam juga sering nangis di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita memperbarui hidup kita. Kalau kamu selama ini mungkin sering ngecewain orang tuamu, kamu sering kali hidupmu berontak sama orang tuamu, kamu sering kali ngelawan sama orang tuamu, kamu menyakiti hati orang tuamu, bahkan kamu mungkin berbuat dosa-dosa tertentu yang nyakitin hati Tuhan. Teman-teman, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan dalam hati, Tuhan, aku salah. Mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini tuh komit dalam hidupmu. Silakan kalau mungkin ada teman yang kamu benci dan temanmu ada di sini, sekali lagi gak usah ingetin, gak apa-apa, kamu samperin dia deh. Mungkin kamu gede gengsi satu Natal untuk kamu damai sama orang lain. Tiap-tiap orang mesti berdoa dalam hatimu. Kalau mungkin kamu nyakiti hati Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Tuhan bakalan ampuni kamu, teman-teman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari angkat refnya dari lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Atau kamu mungkin pernah nyakitin teman-temanmu lewat omonganmu. Ataupun mungkin ada banyak hal yang kamu lakukan gak sesuai dengan firman Tuhan. Kamu mungkin hidup dalam kesenangan dunia ini, kamu mungkin hidup dalam dosa. Gak perlu ada pengakuan dosa sama kasar, gak perlu. Tapi kalau kau rindu malam hari ini ada satu pemulihan dalam hidupmu, ada nyenengin hati Tuhan. Aku pengen nyenengin hati orang tuaku. Kalau kamu punya komitmen seperti itu, acungkan tanganmu. Kasih aku berdoa buat kamu. Ingat, Tuhan ampuni kamu. Ketika kamu tadi berdoa minta ampun, Tuhan ampuni kamu. Jangan ingat-ingat lagi dosa yang kemarin, tapi jangan diperbuat lagi di masa depan. Oke? Tuhan ampuni kamu. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mengasihi kamu. Bayangin kasihnya Tuhan mengalir. Mungkin yang di belakang bisa nyambung ke depannya. Ayo kita gandeng tangan semuanya, nyambung ke depan aja deh. Ayo Koriko maju ke depan aja. Sambungin di sini. Mungkin orang tua nggak di sini kan, iya kan? Saudara mungkin nggak di sini. Tapi kalau kamu ada benci, ada dendam sama mereka, tolong ketika pulang dari retreat beresin. Yang namanya beresin itu bukan diem-diem cuma minta ampun sama Tuhan, enggak. Tapi namanya beresin. Kamu datang, bila perlu kamu peluk orang tua kamu. Papa, mama, aku minta maaf. Kalau yang horizontal, hubunganmu sama mama papamu, hubunganmu sama saudaramu, bahkan mungkin hubunganmu sama teman-teman di sekolah atau apa. Kalau ada dendam, ada benci, jangan pernah itu disimpan. Oke?
Oke? Kak Sam juga pernah lakukan itu. Kak Sam, makanya Kak Sam rapat-rapat. Kak Sam katakan, Bu, aku minta maaf. Kalau aku selama ini suka berontak sama ibu, aku suka marah, aku suka dendam benci sama ibu, beresin. Dan di situ kamu akan merasakan damainya Tuhan mengalir dalam hidupmu. Amin. Amin. Oke? Jadi jangan cuman yaudah deh diem-diem, tapi katanya beresin. Nah, bukan begitu. Mau langsung beresin. Lebih lagi kalau orang tuamu belum jadi anak Tuhan, orang tuamu belum bertobat. Setelah kamu beresin, kamu punya tanggung jawab. Tunjukin sikap hidupmu sebagai anak Tuhan. Itu namanya kamu hidup untuk Tuhan. Amin. Kamu tak. Kita mau makan yang baik. Di masa muda kita akan melakukan banyak tantangan, kita menemui banyak masalah yang untuk Tuhan. Dan nanti pun untuk Tuhan, semua hidup kita untuk Tuhan. Semua hal itu sampah, semua sampah. Tidak ada artinya. Mungkin saya nggak bisa bilang banyak, biasanya saya berkuat. Amin sendiri saya juga nggak bisa nyanyi pujian itu. Saya merasa kasihnya Tuhan yang begitu ya. Saya nggak bisa nyanyi pujian itu. Saya bisa apa cuma Tuhan, aku bersyukur. Setiap masalah yang aku lalui, Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan memberkati aku, Tuhan memelihara kehidupanku. Dan betapa aku ini orang yang degil hatinya Tuhan, kalau selama ini aku nggak bisa ngerasain kasih-Mu Tuhan. Karena saya juga lupakan kasih Tuhan yang hebat sekali. Kita mau mencari makan ya, oke? Kita bagi lebih. Bukannya kuasa kau sendiri. Selamat malam Tuhan. Kami boleh mengerti betapa indahnya, betapa indahnya hidup yang sederhana. Tapi Tuhan kami melewati tempat ini. Kami mau sia-sia Tuhan. Kami mau acara ini berlalu begitu saja tanpa ada sesuatu yang berkesan dalam hidup kami Tuhan. Beberapa dari anakmu Tuhan berkomitmen di depan Konofi saja. Mandi dari Somgeo besok pagi pun nomor handphone saya tuh nomor pelarian, terus nggak ada gereja, persekutuan, entah itu persekutuan doa jaga, persekutuan kantor, aku pepet lah.